Perkenalkan, nama saya Nina Arista Rumohorbo dengan NIM A1C1198083 dari kelas reguler C 2019, Praktikum Kimia Organik 1, kelas R006, kelompok 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai prinsip kerja ataupun cara kerja dari reflux. Reflux merupakan salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis senyawa, baik organik maupun anorganik. Umumnya, reflux digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun kembali ke dalam wadah reaksi, sehingga selama reaksi berlangsung, pelarut akan tetap ada. Selanjutnya yaitu skema alat reflux. Pemanasan suhu tinggi tanpa ada zat yang dilepaskan. Tabung kondensor dihubungkan dengan selang berisi air dingin, selang air masuk ada di bagian bawah, dan selang air keluar ada di bagian atas. Selanjutnya yaitu prosedur dari sintesis dengan metode reflux. Sintesis dengan metode reflux adalah bahan atau reaktannya dimasukkan ke dalam labu bundar leher 3, kemudian dimasukkan batang magnet stir setelah kondensor pendingin air terpasang. Campuran diaduk dan direflux selama waktu tertentu, sesuai dengan reaksinya. Pengaturan suhu dilakukan pada penangas air, penangas minyak, atau penangas pasir, sesuai dengan kebutuhan reaksi. Pelarut akan mengekstraksi dengan panas, kemudian akan menguap sebagai senyawa murni, dan kemudian terdinginkan di dalam kondensor, turun lagi ke dalam wadah, dan diekstraksi kembali. Demikian seterusnya terjadi secara berkesinambungan, sampai penyaringan sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Dilakukan dengan menggunakan alat destilasi. Prinsip kerja dari rangkaian reflux. Pada rangkaian reflux ini terjadi 4 proses, yaitu proses heating, evaporating, kondensasi, dan cooling. Proses heating terjadi pada saat dipanaskan di labu didih. Evaporating terjadi ketika mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap, yang kemudian uap tersebut akan masuk ke kondensor dalam. Cooling terjadi di dalam ember yang kita masukkan es batu dan air, sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondensor luar. Air harus dialirkan dari bawah kondensor, bukan melalui atas, agar tidak terjadi turbulensi, udara yang menghalangi, dan agar air terisi penuh. Proses yang terakhir yaitu kondensasi atau pengembunan. Proses ini terjadi di kondensor. Jadi, terjadi perubahan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar yang berisikan air dingin. Hal ini menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari sistem tersebut untuk menjadi liquid kembali. Alat-alat yang digunakan pada metode reflux. Yang pertama ada seperangkat alat destilasi. Alat destilasi digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam salah satu campuran atau larutan, bergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fase uap dan fase air. Yang kedua ada corong pisah. Corong pisah digunakan untuk memisahkan kedua larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. Yang ketiga yaitu labu alas bulat. Fungsinya untuk memanaskan atau mendidihkan larutan. Dapat digunakan untuk keperluan memanaskan zat cair dengan setelan penangas air, penangas minyak, ataupun penangas pasir. Yang keempat ada pendingin atau kondensor. Terbuat dari gelas tembus pandang, fungsinya sebagai pengembun dalam proses destilasi cairan. Media yang digunakan sebagai pendingin adalah air yang dialirkan dari keran. Dan yang terakhir adalah gelas kimia, berupa gelas tinggi dengan diameter besar yang berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, menampung zat kimia, dan media pemanasan cairan.
Demikianlah presentasi mengenai cara kerja ataupun prinsip kerja dari alat yang digunakan dalam metode reflux. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.